Pembacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikian bacaan rohani sore hari ini. Al-Qusya itu doa untuk ramah tamah. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan paling tidak dua presidium lah. Salah satunya yang diwakili teman saya, Pak Narso. Selain BP ada lagi yang lain? Kita ini dipanggil untuk jangan pernah berhenti belajar. Saya yakin kita semua ini juga terus belajar. Belajar itu bisa dari yang kurang baik, tetapi juga bisa dari yang baik. Kalau belajarnya itu dari yang baik, berarti ikutilah itu. Kalau belajarnya itu dari yang kurang baik, maka janganlah itu diikuti. Kalau kita belajar tentang yang baik dari Yesus itu sudah sering. Sekarang saya mau menyampaikan inilah yang juga bisa menjadi bahan belajar, tetapi bukan untuk diikuti. Soalnya tadi pagi Pak Narso sudah misa harian dan saya misa harian, jadi khotbahnya harus berbeda. Ya, jadi di dalam Injil tadi dikisahkan Yesus masuk rumah ibadat untuk memberikan pengajaran, dan dalam rangka memberi pengajaran itu antara lain yang dilakukan Yesus itu adalah memberikan atau melakukan penyembuhan. Tadi ada orang yang disembuhkan. Nah, sekarang kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kita mau belajar dari orang-orang Farisi, tapi belajar untuk jangan seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi? Mereka mengamat-amati Yesus supaya mendapatkan bahan untuk menyalahkan. Jadi mengamat-amati, mencermati orang lain, tetapi untuk mencari bahan, menjatuhkan, mencari bahan, menyalahkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, juga dikisahkan dalam Injil tadi, orang Farisi ini bekerja sama dengan orang-orang Herodian, tapi bekerja sama dalam hal yang jelek, namanya bersekongkol. Yang menarik apa? Sebenarnya orang Farisi dan orang Herodian itu nggak berukun. Karena apa? Karena satu sama lain saling bersaing. Tetapi menarik bahwa mereka yang saling bersaing ini oleh maksud jahat bisa bersekutu. Kejahatan itu ternyata bisa mempersekutukan
orang-orang yang sebenarnya nggak rukun. Dikatakan dalam Injil tadi bahwa mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi kalau kita renungkan, yang namanya persekongkolan itu luar biasa. Kebencian pribadi, kebencian kelompok itu bisa terkalahkan oleh persekongkolan. Inilah yang bisa kita timba untuk jangan ditiru. Jadi pada dasarnya semua itu memang juga bisa untuk belajar. Hanya kita harus tahu mana yang belajar untuk ditiru, mana yang belajar tapi bukan untuk ditiru. Kalau kita renungkan apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini, rasa-rasanya bukan hanya ada di kitab suci. Bahkan dalam kehidupan nyata juga kadang ada yang seperti itu. Yang namanya mengamati orang lain, yang namanya ngomongin orang lain untuk mencari bahan menyalahkan, itu kan juga ada dalam kehidupan yang nyata. Yang namanya bersekongkol untuk menjatuhkan orang lain, itu kan juga ada dalam kehidupan yang nyata. Setiap kali saya membaca dan merenungkan kitab suci, sabda Tuhan, saya itu semakin meningkat rasa cintanya terhadap kitab suci atau sabda Tuhan. Kalau hanya dibaca, ya mungkin kita nggak seberapa merasakan hebatnya kitab suci. Tapi ketika dibaca, pelan-pelan, dinikmati, tidak usah merasa diuber harus cepat selesai, lalu kemudian direnungkan. Nah, ketika seperti itu yang saya rasakan, itu saya merasakan hebatnya sabda Tuhan. Sabda Tuhan betul-betul soal kehidupan. Sabda Tuhan betul-betul soal sesuatu yang nyata juga di saat ini. Dan sabda Tuhan betul-betul memberi pencerahan. Maka kalau setelah bacaan Injil lalu kemudian ada kalimat berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya, memang betul. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Karena itu sebenarnya lebih dari sekedar buku ilmu pengetahuan. Itu adalah resep tentang hidup itu harus seperti apa. Amin.